Halo, perkenalkan nama saya Isra. Saya adalah guru pada SD Negeri 1 Kilmuri, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Pada saat ini, saya mengikuti profesi guru dalam jabatan tahun 2022 yang bertempat di LPTK Universitas Patimura. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang sedang saya lalui dengan tema tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran ketiga. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Muhammad Saleh, kabarnya bagaimana? Baik, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Saleh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Amin. Bagaimana? Apa kalian masih semangat? Semangat. Coba. Bapak Guru coba dengan cara tepuk semangat. Kalian bisa? Bisa, Pak. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Azumar, Bapak Guru minta untuk memimpin doa. Siap, Bro. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan ke pelajaran, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi yang dipanggil, harap mengucapkan hadir sambil mengangkat tangan. Azumar Kuairu Maratu. Ayo, Pak. Baiklah, semuanya hadir. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyi. Bagaimana, setuju? Setuju. Kita menyanyi bersama-sama. Minta kalian untuk berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang hari apa? Rabu. Hari Rabu. Tanggal? 5 bulan Oktober. Tahun 2022. Alat-alat apa saja yang menggunakan listrik? Sarfudin? Kipas angin. Ya, yang lainnya? Salsabila? Mesin cuci, kipas angin, mesin cuci, yang lainnya? Azumar? Setrika. Ya, bagus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tokoh dan penemuan. Pada tema 3, subtema 3, tentang ayo kita menjadi penemu. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan membaca teks eksplanasi ilmiah tentang rangkaian listrik, siswa mampu mengidentifikasi kosakata baku dan non baku dengan benar. 2.
Setelah membaca teks eksplanasi tentang rangkaian listrik, siswa mampu menulis informasi yang menggunakan kalimat kosakata baku dengan benar. Dan yang ketiga, dengan melakukan pengamatan gambar pada teks eksplanasi ilmiah, siswa mampu menganalisis sifat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan gambar pada teks eksplanasi ilmiah, siswa mampu membuat rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Bagaimana? Apa kalian siap? Siap. Baiklah, kalau kalian siap, silakan buka buku kalian. Buka halaman 130. Tentang rangkaian listrik di kelasku. Semuanya sudah? Pada Usanda untuk membaca pertama. Silakan. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus dan energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Cukup. Sekarang coba lanjutkan Muhaimin. Halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 L1. Saat saklar 2S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 L2 yang menyala. Saat saklar 3S3 dinyalakan, maka lampu 3L3 dan 4L4 menyala dengan kondisi tersebut. Maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2 dan L3, L4. Cukup. Lanjutkan Muhammad Saleh Rumah 3. Paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Cukup. Setelah kalian membaca teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku, coba kalian tentukan kosakata non baku. Bisa menemukan apa di situ? Dipakai. Apa? Dipakai. Dipakai. Coba kalimat yang tidak efektif. Rangkaian listrik dan Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Mana kosakata tidak baku? Di situ mana? Kosakata tidak baku? Dipakai.
Dipakai. Bagaimana perbaikannya? Dipakai. 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 Coba perbaikan dari kalimat yang tidak efektif bagaimana? Dipakai ini rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Coba yang kedua apa? Kosakata di situ kalian menemukan kosakata apa yang tidak baku? Apa? Banget. Coba mana? Banget. Coba mana? Ya, banget. Usanda, kalimat yang tidak efektifnya baca di situ. Rangkaian sering banget kita lihat pada Rangkaian sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon besar di sepanjang jalan raya. Rangkaian sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal. Perbaikan kalimat yang tidak efektifnya bagaimana? Hah? Perbaikan kosakatanya apa? Sekali. Coba perbaikan kalimatnya. Rangkaian seri sering sekali kita lihat pada hiasan pohon Natal. Yang ketiga, situ. Coba lihat. Kosakata tidak baku apa lagi? Hah? Buat. Kosakata tidak baku di situ apa? Buat. Perbaikannya apa? Untuk. Coba Pak Guru minta kalimat yang tidak efektifnya. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, bagaimana perbaikan kalimat tidak efektifnya? Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Coba sekarang tepuk semangat dulu. Kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. Baiklah, semangat. Sekarang coba Pak Guru ingin bertanya lagi. Tadi kalian sudah bilang bahwasanya ada beberapa alat yang menggunakan listrik. Di antaranya adalah apa? Televisi. Terus kipas angin. Terus blender, setrika dan lain sebagainya. Itu adalah alat-alat yang
kita akan mempelajari bagaimana rangkaian listrik sederhana itu. Mari kita saksikan videonya. Coba kalian perhatikan video yang ada di depan. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C.
kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A, sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam, karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Setelah kita menyaksikan video, kita sudah mengetahui apakah itu rangkaian listrik. Coba kalian perhatikan video tadi itu, bahwasanya rangkaian listrik terbagi menjadi berapa? 3. Menjadi 3. Yang pertama, Seri. rangkaian listrik seri. Yang kedua, Rangkaian listrik paralel. rangkaian listrik paralel. Yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Itulah yang disebut dengan rangkaian seri. Coba, apa kelebihan dari rangkaian seri? Saya, Pak, membutuhkan kabel penghantar lebih sedikit. Membutuhkan kabel penghantar sedikit saja. Dia butuh kabel cuma sedikit. Yang kedua, Saya, Pak, silakan. biaya pembuatan dan rangkaian lebih murah. Biayanya sangat murah. Karena apa? Karena biaya untuk membeli kabelnya sedikit, makanya biayanya akan lebih murah. Di antara kelebihan ada kekurangan. Apa kekurangan dari rangkaian seri? Saya, Pak, jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain ikut padam. Jika salah satu lampu padam, maka yang lainnya juga ikut padam. Itu kekurangan dari rangkaian seri. Yang lainnya, kekurangannya silakan. Menyala lampu tidak sama terang. Nyala lampunya tidak akan sama terang. Kenapa? Karena lampu yang pertama dia akan memakan arus listrik lebih banyak daripada selanjutnya. Oke, itu tadi rangkaian seri. Sekarang apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Saya, Pak, Silakan Suman. rangkaian paralel adalah rangkaian yang berjalan. Rangkaian yang disusun secara bercabang. Itulah yang disebut dengan rangkaian paralel. Kelebihannya apa? Coba kelebihannya. Silakan. Jika salah satu padam yang lain tetap menyala. Jika salah satu lampu itu padam, tapi yang lainnya tetap nyala. Yang lain, Saya, Pak, silakan. nyala lampu sangat terang. Nyala lampunya akan sama terang. Tidak seperti yang seri. Kalau yang seri, nyala lampunya tidak akan sama. Tapi kalau paralel, nyala lampunya akan sama. Apa kekurangan dari rangkaian paralel? Saya, Pak, membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak. Membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, karena dia cabang kiri, cabang kanan, cabang tengah, cabang atas, cabang bawah. Akhirnya membutuhkan kabel penghantar yang banyak. Yang lain, Saya, Pak, silakan. biaya pembuatan lebih mahal.
tentunya kalau kita banyak membeli kabel, biayanya juga akan lebih mahal. Coba sekarang lihat, bilangnya rangkaian listrik. Coba perhatikan, apakah ini rangkaian listrik? Ini adalah rangkaian listrik. Ya. Ketika kita ingin membuat rangkaian listrik, kita membutuhkan beberapa alat. Di antaranya, yang pertama kali apa ini? Lampu. Yang kedua, kabel. Yang ketiga, saklar. Yang keempat, aki atau sumber arus listrik. Nah, di dalam aki itu mempunyai dua kutub positif dengan kutub negatif. Kutub negatif biasanya ditandai dengan warna hitam. Kalau seandainya kutub positif biasanya ditandai dengan warna merah. Sama halnya dengan kabel. Kabel juga mempunyai dua warna. Ada warna hitam dengan warna merah. Kalau yang merah buat apa? Untuk disambungkan ke kutub positif. Kalau yang hitam negatif, disambungkan ke negatif. Coba perhatikan, ketika Bapak Guru menyambungkan ke kutub positif, kedua-duanya, ketiga-tiganya lampu itu menyala. Coba perhatikan. Di sini ada beberapa rangkaian, di antaranya rangkaian seri, rangkaian dengan rangkaian paralel, digabungkan menjadi satu, akhirnya menjadi rangkaian campuran. Nah, kalau kita lihat di sini mempunyai satu jalur. Tadi bagaimana? Rangkaian paralel itu apa? Rangkaian seri itu apa? Rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Kekurangannya, apabila salah satu lampu ini mati, kita matikan, kedua-duanya akan mati. Karena apa? Karena secara seri akan berbeda. Kalau seandainya ini adalah rangkaian paralel yang mempunyai cabang, apabila kita putuskan cabangnya, hanya salah satu saja lampu yang mati, yang padam, tapi yang lainnya tetap menyala. Mengerti? Mengerti, Pak. Nah, kalau kalian sudah mengerti, coba kalian tuangkan di dalam LKPD. Baik, silakan kerjakan lembar kerja peserta didik. Jangan lupa tuliskan nama kalian.
Semua sudah? Sudah. Silakan kumpulkan. Semuanya sudah? Bagus. Semuanya sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan cara mengerjakan lembar kerja peserta didik. Dan hasilnya juga sangat memuaskan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, mari kita simpulkan sama-sama. Coba. Apakah itu rangkaian seri? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Rangkaian yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Kelebihannya dari rangkaian seri itu apa? Saya, Pak. Membutuhkan kabel penghantar lebih sedikit. Membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit. Lalu, yang lainnya? Saya, Pak. Pembiayaan pembuatan. Biaya pembuatannya rangkaian lebih murah. akan lebih murah. Ya. Kalau kekurangannya, jika salah satu lampu itu padam, maka yang lainnya juga ikut padam. Yang lainnya? Pak, Hmm. menyala lampu tidak sama terang. Menyala lampu tidak sama terang. Jadi rangkaian seri itu ialah rangkaian listrik disusun secara berurutan. Mempunyai kelebihannya adalah apa? Dengan mempunyai kelebihan, Membutuhkan kabel penghantar lebih sedikit. dia tidak membutuhkan kabel yang banyak. Hanya membutuhkan kabel penghantar kabel yang sedikit. Biayanya juga cukup murah sekali karena butuh kabel yang sedikit. Kemudian kekurangannya apabila satu dari di antara lampu seri itu mati atau padam, maka semuanya ikut padam. Itu adalah kesimpulan daripada rangkaian seri. Jadi bagaimana dengan rangkaian paralel? Apa itu paralel? Saya, Pak. Ya, Zumar. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang secara Rangkaian paralel itu yang disusun secara bersamaan. Kelebihannya apa? Kelebihannya gambar. Jika salah satu padam yang lain tetap menyala. Jika salah satu di antara lampu itu padam, tapi yang lainnya tetap menyala. Lalu apa lagi? nyala lampu sama terang. Nyala lampunya sama terang. Kekurangannya apa? Saya, Pak. Membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak. Dia membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak. Yang kedua, Saya, Pak. Biaya pembuatan lebih mahal. biaya pembuatannya akan lebih Jadi kesimpulan dari rangkaian listrik paralel itu adalah rangkaian listrik yang disusun secara berkembang, mempunyai kelebihan apabila salah satu di antara lampu itu padam tapi yang lainnya tetap menyala. Lalu kekurangannya adalah dia membutuhkan biaya yang banyak karena membutuhkan kabel yang banyak. Itulah kesimpulan daripada rangkaian listrik paralel. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa penutup. Silakan, Muhammad. Siapkan. Teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Aku
Assalamualaikum. Ini, Dek.